Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 18 Oktober 2021. Pada edisi ini, gua akan ngebahas mengenai analisis teknikal saham mingguan yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan swing trading mingguan, yaitu pada minggu ketiga dari bulan Oktober, serta kira-kira emiten apa nih yang menarik juga untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini tanggal 18 Oktober 2021. Tanpa berlama-lama lagi, you check it out. Analisis teknikal saham mingguan 8 sampai 22 Oktober 2021. Ini adalah pergerakan IHSG dalam sehari ataupun selama seminggu, bisa dilihat dalam pergerakannya. Di sini gue pakai charting 30 menit ya, pakai charting 30 menit. Bisa dilihat di sini gue pakai dua indikator, yaitu indikator MA dan indikator RSI, stochastic. Stok. Apa itu indikator MA? Indikator MA adalah indikator moving average, yaitu adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga rata-rata per harinya gitu. Di sini gue pakai dua MA, yaitu adalah MA2 dan MA5. Apa maksud dari MA2 dan MA5? MA2 adalah rata-rata pergerakan 2 hari kerja, sedangkan MA5 adalah rata-rata pergerakan 5 hari kerja. Di mana maksud dari 2 dan 5 ini sendiri itu adalah merupakan custom. Jika kita pengen yang namanya analisis teknikal saham mingguan, mingguan itu adalah waktunya 5 hari. Artinya paling tinggi mentok itu adalah MA5. Why? Dengan 5 hari setidaknya kita tidak lagi punya itu emiten. 2 hari adalah setidaknya kita udah take profit. Itu tujuan dari MA2 dan MA5. Di mana prinsip yang akan digunakan yaitu adalah prinsip golden cross dan golden dead cross. Mirip kayak Tugor ya, mirip kayak Vigor ya. Tugor lagi, Vigor. Yaitu adalah lihat ini titik-titik ini, titik-titik inilah adalah titik-titik golden cross. Ya, ini titik-titik golden cross, ini golden cross. Lihat secara overall selama seminggu ini pergerakan IHSG terus mengalami kenaikan. Sekarang berada di daerah buy on weakness nih. Ini baru buy on weakness. Jadi, apakah IHSG akan mencatatkan sejarah lagi pada minggu ini? Gua yakin jawabannya iya. Why? Selain didorong dengan dia baru golden cross, lihat secara stokastik RSI. Dia menuju ke utara. Apa itu stokastik RSI? Jadi stokastik RSI adalah sebuah indikator yang digunakan untuk melihat kekuatan momentum ataupun bisa untuk melihat sentimen pasar ke arah positif ataupun ke arah negatif. Cara bacanya pun mudah, yaitu adalah kalau garis-garis ini menuju ke utara, maka itu adalah sentimen positif. Tapi kalau menuju ke selatan, berarti itu adalah sentimen negatif. Kalau sentimen negatif berarti banyak yang melakukan aksi jual. Berarti ini banyak yang melakukan aksi beli. Selain itu juga ada dua garis. Dua garis inilah yang menentukan mirip-mirip kayak moving average, yaitu adalah golden cross, golden dead cross. Jadi di sini golden cross kalau udah berada di daerah selatan itu golden cross, ini golden dead cross, golden cross, golden dead cross, golden cross, golden dead cross. Hampir mirip dengan yang namanya lihat dengan yang namanya moving average, titik golden cross-nya. Golden cross. Jadi bisa teman-teman, lu sahabat SPM milih salah satu. Oke, sekarang sudah mengalami golden cross dan akan masih naik ke atas. Jadi masih sangat memungkinkan untuk mencetak sejarah baru pada perdagangan minggu ini. Oleh karena itu bisa dimanfaatkan momentumnya untuk take profit sebanyak-banyaknya.
Ini adalah Pom-Pom News, yaitu adalah berita yang dikeluarkan pada saat bursa telah mengalami tutup. Selama 2 hari ada beberapa yang menarik. Yang pertama, dorong kenaikan omset, SBMA tingkatkan pasokan oksigen medis untuk rumah sakit. Berita dari iPodnews.com, PT Surya Biru Murni Aksetilen SBMA berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan oksigen medis yang saat ini banyak dibutuhkan. Kapasitas produksi oksigen medis akan terus ditambah dengan pembangunan pabrik baru. Ini salah satu kabar positif ya, artinya di sini punya komitmen untuk membantu kebutuhan oksigen dan juga akan menambah kapasitas. Tetapi yang bagaimana kalimat penggiringannya? Kalimat penggiringan opininya itu adalah ini, akan terus ditambah dan berkomitmen. Ini adalah 2 kalimat sentimen positif, penggiringan positif ke arah pasar untuk pada perdagangan hari ini. Itu adalah suggestion yang lagi ditanam ke mindset dari riset lagi, dari retail gitu. Selanjutnya, berhembus makin kencang, ada rumor BNI bakal akuisisi bank. Berita dari CNBC Indonesia, tahun ini menjadi momentum yang menjanjikan bagi bank digital karena menjadi pusat perhatian. Bukan hanya menjadi perbankan, tetapi juga korporasi, konglomerat hingga perusahaan rintisan alias startup berlomba-lomba masuk tren ini. Ini salah satu kabar positif ya, kalau misalkan BNI berhasil mengakuisisi bank. Karena bank merupakan salah satu dari bank digital. Kalau ini berhasil, maka pendapatan income-nya itu tidak akan kalah kayak gitu. Mungkin ini adalah satu strategi lainnya yang dilakukan oleh manajemen perbankan BNI untuk yang namanya tidak mau kalah dengan yang namanya BRI yang merupakan makro digital, mikro digital UMKM, Bank BCA yang melakukan tidak perlu melakukan digitalisasi tetapi sudah melakukan stock split. Lalu bagaimana menanggulangi kedua hal ini? Jawabannya dengan mengakuisisi bank digital. Ini salah satu kabar positif. Tapi ini lihat baru berhembus main kencang ada rumor. Rumor. Artinya di sini belum tentu fact. Dan ini bisa menjadi sentimen positif untuk dari Bank BNI. Selanjutnya, harga batubara anjlok 7%, tapi krisis energi masih lanjut. Berita dari CNBC Indonesia. Harga batubara acuan Global Thermal Newcastle ditutup melemah 6,91% ke level 241,35 per ton US dollar. Tren penurunan yang terjadi di minggu ini disebabkan karena harga batubara yang sudah naik tajam sehingga memicu aksi ambil untung para trader di bursa berjangka. Salah satu kabar negatif ya tentunya untuk saham-saham batubara, segeralah take profit ataupun ini bisa menjadi akan semakin turun pada perdagangan hari ini. Tapi jangan salah, dengan batubara turun, ini bisa diambil momentum untuk berada di titik terendah untuk kita buy lagi. Why? Karena window dressing sudah dekat. Window dressing identik dengan musim dingin. Karena identik dengan musim dingin, ini bisa dimanfaatkan untuk kenaikan saham mining atau khususnya batubara kembali. Lanjut, habis right issue, Gubernur Banten sebut BEX akan terbang. Berita dari investor.id, PT BPD Banten BEX tengah menggayat penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu hamated atau right issue pada periode 14 Oktober sampai 21 Oktober 2021. Bank Banten mendapat dukungan dari pemangku kepentingan perseroan. Oke, untuk reg issue dari BEX itu sendiri dia mengikuti dari Bank BRI ya, melakukan reg issue dan harapannya seperti Bank BRI. But kita harus lihat dulu BEX ini istilahnya bukan manajemen ya, lebih ke fundamental perusahaannya enggak stabil, enggak sebesar dan
kondusif dari Bank BRI. Jadi we will see ya. Kalau gue pribadi right issue dari BEX ini bukan ke arah sentimen positif tapi ke sentimen negatif gitu. Karena dia perusahaannya belum mature kayak Bank BRI gitu. Lanjut, all time high, siap-siap harga CPO pekan depan ngamuk. Berita dari CNBC Indonesia. Harga kontrak futures berjangka minyak sawit mentah, crude palm oil atau CPO di Bursa Malaysia Derivative Exchange pada Jumat 15 Oktober ditutup melesat. Namun, secara mingguan harga CPO mengalami pelemahan 0,1%. Kalimat penggiringannya di mana? All time high, siap-siap harga CPO pekan depan ngamuk. Itu aja udah cukup menaikkan harga emiten perkebunan sawit. Selamat. Jadi hari ini perkebunan sawit akan mentas manggung. Tapi be careful, bisa jadi ini menjadi senjata makan tuan seperti batu bara all time high, besoknya langsung ambrol gitu. Be careful. Inilah perdagangan emiten swing ya, recapitulation pada minggu kemarin, minggu kedua 11 sampai 15 Oktober, ada BBCA, Indi, LPCK, DEGIG, SSMS dan TBLA. Di mana secara overall lihat resistennya yang ketiga itu berada di area ini, yang ketiga. Kita lihat tertingginya out of standing. Ini yang enggak, ini berada di bawah resisten 1 bahkan di antara range ini untuk the gig, tetapi masih gitu. Terus ini out of standing, ini out of standing. Jadi secara overall hampir mayoritas emiten yang udah gua rekomendasikan itu out of standing semua. Selamat bagi yang mengikutinya. Selamat take profit bagi yang belum, jangan bersedih karena setelah ini ada nih emiten yang menarik lo perdagangan untuk minggu ketiga bulan Oktober. Yaitu adalah emiten BPTR, ESA, Agro, SMGR, LSIP, dan DSSA. Ini adalah harga support dan resistennya, di mana inilah yang bisa lu gunakan untuk melakukan yang namanya trading. Area resisten 2 sampai 3 ini bisa digunakan untuk buy. Jadi bisa buy di antara range ini. Sedangkan ini adalah area untuk cut loss. Oke. Dan ini adalah area take profitnya. TP atau area untuk jual. Jadi tinggal lu pilih mau di support 2 atau support 3 untuk beli atau di range itu, dan resisten itu jual. Jualnya boleh di antara rank 1 sampai rank 3. Itu dibalikan kepada lu, tapi secara overall akan sampai kepada resisten 3 sampai sejauh ini. Jadi tinggal balik lagi profil resiko itu lu untuk itu adalah low, middle atau high. Low untuk resisten 1, middle untuk resisten 2, high untuk resisten 3. Dan ini adalah analis teknikal buat perdagangan hari ini tanggal 18 Oktober 2021. Di sini gue pakai 2 indikator, yaitu indikator Relative Strength Figure Index dan yang kedua MACD. MACD atau Moving Average Convergent Divergent ini mirip kayak sebenarnya Moving Average biasa yang tadi udah gue jelasin ya pada perdagangan IHSG. Itu sama gitu. Dengan prinsip yang digunakan itu adalah golden cross dan golden cross. Tetapi di sini tambah sentimen, ditambah kekuatan sentimen, yaitu adalah bisa dilihat di sini, ini adalah garis 0. Nah, ini garis di mana kalau ada di atas 0 itu artinya sentimen positif, di bawah 0 itu adalah sentimen negatif. Itu dulu. Lalu ini ada batang-batang, ingat nih, ada batang. Nah, batang inilah, kalau batangnya juga menuju ke selatan, batang tumbuh di selatan, itu sentimen negatif. Kalau batang menuju ke utara, itu sentimen positif atau sinyal negatif dan sinyal positif. Jadi yang kita harap adalah sinyal positif. Jadi batang ada di atas, lalu ininya ada di golden cross, ada di atas 0 ataupun di bawah tapi menuju ke atas dengan golden cross. Itu yang terbaik. Ya.
Dan yang kedua adalah Relative Strength Figure Index. Ini adalah harga cross check ya dari MACD gitu. Di mana ini adalah sentimen ya, lihat golden cross. Ini baru mengalami golden cross di sini. Jadi di sini apa namanya? Walaupun batangnya negatif tapi di sini golden cross. Jadi akan naik dulu pada perdagangan hari ini pada awal-awal sesi. Beli di 6744, jual di 6770, cut loss di 6700. Jual di 6800 sampai 6850. Yang kedua adalah TBLA. Enggak heran karena berita tentang CPO tadi. Untuk TBLA, figurnya turun. Tetapi di sininya mengalami golden cross. Jadi dia akan antara naik dan tidak. Jadi akan naik terus turun sebentar sebelum naik lagi. Kayak gitu. Itu yang terjadi pada apa namanya TBLA seperti ini, turun terus dia naik lagi ataupun bisa mengarah ke sideways. Kalau kedua-duanya ini tidak kompak, tetapi ini akan menyentuh bentar lagi titik psikologis di sini nih ya. Jadi ini udah menunjukkan 1 2 3 batang baru dia naik. Jadi ini bisa sideways atau turun baru naik ke atas. Itu untuk TBLA. Beli di 884 sampai 890, cut loss di 875, jual di 895 sampai 900. Yang kedua adalah LSIP. Yang ketiga adalah LSIP. LSIP semuanya mendukung. Ini sentimen positif mengarah ke atas dan ini positif juga. Dan ini sesuai. Jadi ini akan terus melanjutkan perdagangan positifnya. Buy di 1450 sampai 1455. Cut loss di 1420, jual di 1470 sampai 1490. Terakhir adalah yellow. Beli di 420 sampai 425, cut loss di 410, jual di 430 sampai 440. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Ingat, trader harian itu adalah tidak pernah mengenapkan emitennya. Disiplin menjadi orang, kalau jual ya harus jual, kalau beli ya harus beli, kalau cut loss ya harus cut loss. Jangan pernah nggak tegaan terhadap emiten tersebut jika ingin menjadi trading for living. Gue Fajar Sidi pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.